bagaimana sebenarnya kita selayaknya, kapan harus makan, kapan harus tidak makan, apa yang dimakan, apa yang tidak dimakan gitu lah. Ya, contoh mungkin pagi-pagi nih, sering saya sampaikan, pagi-pagi itu paling bagus makannya apa? Bubur ayam, karedok, karedok oke lah, kupat tahu. Pagi ya, kalau orang sarapan bahasa Inggrisnya kan breakfast, betul? Fast yang di break, jadi puasa yang dibatalkan. Kapan kita puasanya? Nabi kita alaihissalam ketika malam habis isya beliau ngapain? Tidur. Puasa nggak kita? Puasa. Tubuhnya teristirahatkan. Pagi kan bangun. Jadi malam itu sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran, waja'alna laila libasa. Kata Allah, kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka waktu malam jangan lagi makan banyak. Itu kata kunci pertamanya. Kalau Anda mau hidup lebih baik, lebih sehat, malam jangan banyak makan. Ya. Komitmen nggak kayak begini? Mau? Allah saksinya ya. Baru saja kayak begini nanti malam, baksoan yuk gitu kan. Ya. Apa yang harus Anda katakan? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalanku. Ya, jadi harus komitmen Pak Bu. Kenapa harus komitmen? Seseorang yang tidak memaksakan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Jadi kenapa kita belum mau kayak begitu? Kenapa belum? Karena kita belum merasakan manfaat dan nikmatnya gitu loh. Banyak orang bisa ketika dia pergi umroh gitu kan, pengen balik lagi umrohnya, hajinya, pengennya kayak begitu karena dia merasakan nikmatnya. Kenapa orang belum mau hidup sehat? Karena dia belum merasakan nikmatnya. Oke, nah kita kembali ke breakfast tadi. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua sekalian ketika pagi hari ya, judulnya kita ingin menjaga badan supaya apa? Supaya ibadah lebih baik. Jadi mukmin itu makan untuk apa? Untuk ibadah. Kan gitu. Kalau udah ibadah saja nggak boleh berlebihan. Kecuali memang ada hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi. Nggak boleh berlebihan. Ya, apalagi urusan makanan. Wakulu wasrobu walatusrifu kata Allah. Maka kita belajar dari bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita semua tentang pola-pola makan yang baik, meskipun tidak secara detail karena ini urusan dunia. Sebagian itu urusan-urusan yang Nabi serahkan kepada kita. Ya, Nabi mengajarkan pagi-pagi kita dianjurkan untuk makan kurma. Kan gitu. Makalah 7 butir kurma ajwa gitu kan, ada beberapa ulama mengatakan 7 butir kurma pagi-pagi, maka itu akan menghilangkan sihir sampai sore harinya. Kurma itu apa? Prebiotik. Jadi pagi-pagi jadi banyak masalah kesehatan kita muncul saat ini gara-gara apa? Gara-gara usus atau pencernaan kita bermasalah. Kalau usus pencernaan kita bermasalah, obatnya apa? Ya either kalau nggak prebiotik, kalau nggak probiotik. Maka Allah menganugerahkan kepada negeri kita ini, itunya mana ya? Jualannya kita. Ya orang mau hantaran aja ya. Nanti kalau hantaran yang mau nikah bawa beginian nih. Saya hidup sehat loh gitu. Loh. Pisau. Nanti kita belajar cara sarapan yang sehat. Ya, sehingga nanti Anda sudah saatnya berpisah dengan abang bubur ayam. Berat sih bang, tapi nggak apa-apa lah. Demi kehidupan dan gen yang lebih baik. Jadi kalau saya lebih mengatakan bukan bahasanya perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Harus perbaikan gen. Karena makan yang kita makan mempengaruhi gen kan? Gitu loh. Jadi ada pisaunya? Pisaunya sama kurmanya. Jadi pagi-pagi nanti kita ubah sarapannya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman, pagi adalah waktu paling rendah hormon laparnya kita. By science ya. Jadi ada hormon lapar namanya ghrelin hormon. Nah, pagi-pagi itu lagi rendah-rendahnya itu. Maka makan di saat hormon laparnya minimal bukan waktu yang tepat. Maka pagi-pagi kita bantu badan kita untuk apa? Untuk tidak terlalu banyak
mengkonsumsi makanan. Karena pagi adalah fase pengeluaran. Kita kan buang hajat tuh, ya buang apa ke toilet gitu kan, BAB, BAK seperti itu. Maka jangan ganggu proses itu dengan apa? Dengan hal-hal yang memberatkan. Terutama produk makanan yang berbasiskan tepung. Pagi-pagi itu saran saya sih ya. Pagi-pagi teman-teman mulai ubah. Jadi gini, kenapa yang saya bahas berulang-berulang adalah makanan? Karena 80% ekspresi gen kita dalam 3 bulan bisa diperbaiki dengan makanan-makanan yang berbasiskan sayur dan buah. Bisa. Risetnya begitu. Jadi ngobatin penyakit itu kalau saya punya pandangan sih ya. Ngobatin penyakit itu bukan diobatin keluhannya. Keluhan pasti tetap akan ada gitu loh. Yang kita obatin apa? Apa masalahnya? Dan masalah terbesar pada penyakit kita ada pada tubuh manusia adalah masalah yang ada pada pencernaannya. Masalah pencernaan maka obatnya cuma 2. Kalau nggak prebiotik, probiotik.